Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih-solihah, berjumpa kembali dengan Ustazah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang PPKN, hak dan kewajiban bertetangga. Ya, kita sudah memasuki pada subtema 3. Anak-anak, tentunya anak-anak masih ingat yang dinamakan kewajiban dan hak, ya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan, sedangkan hak adalah sesuatu yang kita terima setelah kita melakukan kewajiban. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hak bertetangga ketika kita sedang bermain. Nah, ketika kita sedang bermain, tentunya ada hak dan kewajiban yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah sikap menghargai dan menghormati hak tetangga saat bermain merupakan salah satu kewajiban sebagai anggota masyarakat. Ya, jadi saling menghargai dan saling menghormati hak tetangga ketika bermain itu termasuk kewajiban dalam hidup bertetangga. Nah, sikap ini sangat dibutuhkan untuk hidup dalam bermasyarakat yang sangat beragam sehingga dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian di lingkungan masyarakat. Jadi anak-anak, kalau kita sudah mempunyai rasa saling menghargai dan saling menghormati kepada sesama, maka hak yang akan kita terima adalah kita dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian di lingkungan masyarakat. Kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga. Ya, kalau tadi bermain, ketika bermain kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Nah, ketika kita bekerja sama dengan tetangga, ya, yang harus kita perhatikan, ya, bahwa kita itu tidak dapat hidup sendiri. Makanya kita harus mempelajari bahwa kita harus dapat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban tanpa merugikan orang lain. Jadi hak dan kewajiban itu harus kita lakukan secara seimbang. Tidak boleh kita itu melakukan menuntut hak saja tapi tidak mau melakukan kewajiban, ya anak-anak. Jadi antara kewajiban dan hak harus dilakukan secara seimbang. Nah, salah satu contoh pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat yaitu kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga. Tentunya anak-anak pernah melakukan hal bekerja bersama dengan tetangga, ya. Contoh seperti gambar ini, ya anak-anak, ya. Ada ibu-ibu yang membawa pengki, ada yang membawa sapu. Ini mewujudkan bahwa mereka melakukan kegiatan bekerja sama atau gotong royong, atau juga bisa dikatakan dengan bekerja bakti. Nah, kerja bakti gotong royong, ya, ini dilakukan di lingkungan masyarakat, ya. Nah, kalau di tempat kita, di kampung kita ada kegiatan kerja bakti, maka kewajiban kita adalah ikut berpartisipasi dan bekerja sama dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekitar, ya. Jadi kalau di rumah kita, di kampung kita ada kerja bakti, maka kita harus ikut kerja bakti sesuai dengan kemampuan kita. Misalkan kita mampunya membersihkan halaman, ya kita bantu membersihkan halaman. Nah, setelah kita melakukan kewajiban kita, ya, dengan bekerja sama, lalu apa hak kita? Hak yang akan kita peroleh adalah kita dapat tinggal di lingkungan yang
bersih dan sehat. Jadi menjaga kebersihan lingkungan itu termasuk kewajiban. Nah, hak kita apa? Setelah kita melakukan kegiatan kerja bakti, hak kita yang kita terima adalah kita dapat hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga, ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti memerlukan bantuan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Karena kita termasuk makhluk sosial, di mana makhluk sosial itu adalah makhluk atau yang tidak dapat hidup bekerja sendiri. Pasti kita membutuhkan orang lain. Maka karena kita tidak mampu bekerja sendiri, kita membutuhkan orang lain, maka yang harus kita lakukan adalah saling membantu, ya. Jadi ketika ada tetangga kita yang mengalami kesulitan, maka kita berkewajiban untuk membantu. Selain itu, kita juga memiliki kewajiban untuk saling menghargai dan menghormati sesama warga masyarakat, ya anak-anak. Saling tadi apa? Kita harus membantu, ya, kalau ada tetangga yang kesulitan. Dengan tetangga kita juga harus saling menghormati dan saling menghargai. Nah, sikap saling menghargai dan menghormati sangat dibutuhkan untuk dapat terpenuhinya hak warga untuk hidup rukun, tenang, dan nyaman. Coba saja kalau di antara salah satu warga ada yang tidak mampu atau tidak mau menghargai, menghormati orang lain, maka akan terjadi perselisihan. Nah, ketika terjadi perselisihan, maka di lingkungan itu hidupnya terasa tidak tenang, ya. Karena apa? Ada pertengkaran. Nah, biar hidup kita tenang di tetangga, maka kita harus menjaga kerukunan dengan cara menghargai dan menghormati orang lain. Nah, oke anak-anak, untuk pelajaran PPKN dari Ustadzah cukup sampai di sini. Tugas dari Ustadzah adalah mengerjakan latihan soal pada buku petik halaman 79 sampai 81. Ustadzah pesan anak-anak tetap semangat dalam belajar, ya. Semoga kita segera bisa bertemu kembali di madrasah yang tercinta. Oke anak-anak, Ustadzah akhiri pembelajaran PKN pada kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.